Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angunifa Faradewi. Saya dari keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat. Sebelumnya, yang pertama yaitu susunan saraf pusat yang terdiri dari saraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak. Yang pertama ada cerebellum, mengendali dan mengkoordinasi gerakan-gerakan. Yang kedua batang otak atau brainstem, mengendalikan fungsi faili dan perilaku otomatis. Yang ketiga cerebral hemisphere, fungsi-fungsi utama lainnya. Selanjutnya bagian-bagian cerebral cortex. Yang pertama ada occipital lobe atau penglihatan, yang kedua temporal lobe yaitu pendengaran, yang ketiga parietal lobe yaitu persepsi badan dan spatial atau ruang, yang keempat frontal lobe yaitu perencanaan dan pergerakan. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yaitu mengkoordinasi, menafsirkan, mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Golongan obat sistem saraf pusat. Golongan yang pertama yaitu analgetik sedatif dan non-sedatif atau NSAID, yang berarti golongan obat anti nyeri. Efek farmakologi analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A1 analgetik narkotik dan A2 analgetik perifer atau non-narkotik. Yang kedua yaitu hipnotik sedatif. Yang ketiga anestesi umum dan lokal, yaitu digunakan untuk operasi mayor dan minor. Yang keempat psikotropika, digunakan untuk orang yang mengalami depresi, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu A1 analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida atau mirip opiat, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat atau SSP, sehingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin, yaitu endorfin adalah kelompok polipeptida endogen yang terdapat di cairan cerebrospinal atau CCS dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan yang pertama agonis opiat, yaitu ada alkohol candu di mana ada morfin, kodein, heroin, nikomorfin, dan zat sintesis yaitu metadon dan derivat-derivatnya atau propoxifen, petidin dan derivatnya serta tramadol. Yang kedua antagonis opiat, yaitu ada naloxon, nalorfin, pentanozin, dan yang ketiga kombinasi. Selanjutnya materi A2 yaitu obat analgesik perifer atau non-narkotik, di mana terdiri dari paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin, derivat-derivatnya seperti aminofenazon dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan dan penggolongan. Penggunaannya yaitu efek analgetik, meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan sistem saraf pusat. Yang kedua, efek antipiretik, yaitu menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. Yang ketiga, efek anti radang atau antiinflamasi. Selanjutnya ada penggolongan, di mana penggolongannya terdiri dari salisilat, asetat, propionat, oksikem, dan lain sebagainya. Selanjutnya enzim siklooksigenasi, terdiri dari siklooksigenasi 1 dan siklooksigenasi 2. Yang siklooksigenasi 1 yaitu COX1 terdiri dari lambung, usus, ginjal, dan platelet. Yang siklooksigenasi 2 yaitu COX2 berperan sebagai inflamasi. Mekanisme kerjanya seperti cara kerja NSAIDs sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin, di mana kedua jenis siklooksigenasi diblokir. NSAIDs idealnya hanya menghambat siklooksigenasi 2 atau COX2 atau peradangan dan tidak COX1, perlindungan mukosa lambung. Farmakodinamiknya yaitu efek analgesik, menghambat sintesis PGE dan PGI, efek antipiretik, memperbaiki fungsi termostat di hipotalamus, hambatan sintesis prostaglandin E2. Yang ketiga, efek antiinflamasi, hambatan sintesis prostaglandin E2 dan prostagsilin, dan tidak menghambat migrasi sel. Selanjutnya ada B, hipnotik sedatif. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan.
Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Hipnotik dan sedatif merupakan obat golongan pendepresi susunan sistem saraf pusat atau SSP. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri, akut dan kronik, tindakan anestesia, dan penata laksanaan. Klasifikasi obat hipnotik sedatif. Yang pertama ada benzodiazepin, yang kedua barbiturat, yang ketiga golongan obat non-barbiturat atau non-benzodiazepin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.